Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama untuk mata pelajaran IPA terapan, yang akan kita bahas yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Silahkan dicermati, dipahami, dan dicatat di buku kalian masing-masing. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai besaran. Sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu apa arti besaran, apa arti satuan. Besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Tapi kalau satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam pengukuran, jadi tidak boleh terbalik. Satuan yang dipakai berdasarkan hasil konferensi para ilmuwan menyepakati tentang sistem satuan yang disebut dengan Satuan Internasional atau SI. Nah, menurut Satuan Internasional, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai besaran pokok. Besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari satuan besaran lainnya. Contohnya, lihat tabel. Jika ada besaran pokoknya panjang, maka satuan internasionalnya adalah meter. Contohnya lagi suhu. Yang kalian tahu pasti suhu satuannya itu adalah Celcius, iya kan? Tapi kalau menurut satuan internasional, suhu itu satuannya adalah Kelvin. Jadi tabel tersebut adalah besaran pokok dan satuan yang sesuai dengan satuan internasional. Setelah kita tadi membahas mengenai besaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran. Sebelum lanjut, kalian harus tahu arti pengukuran itu apa. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan yang tepat dan sesuai alat ukurnya. Dalam pengukuran, kalian harus mengetahui apa itu ketelitian. Jadi, ketelitian didefinisikan sebagai ukuran ketepatan yang dapat dihasilkan dalam suatu pengukuran. Jadi, ketelitian bergantung pada skala terkecil yang dimiliki suatu alat ukur. Setiap alat ukur memiliki skala terkecil yang berbeda-beda. Setelah sudah mengetahui pengukuran, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur. Alat ukur itu terdiri dari 3. Yang pertama, pengukuran panjang, kedua, pengukuran massa, ketiga, pengukuran waktu. Alat ukur pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengukuran massa. Pengukuran massa ini biasanya alat yang digunakan untuk mengukur suatu massa. Biasanya disebut dengan neraca atau biasanya orang awam taunya istilahnya timbangan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis neraca atau timbangan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini memiliki 3 skala. Skala pertama itu ratusan, kedua puluhan, dan ketiga satuan. Dan neraca Ohaus memiliki ketelitian 0,1 gram. Lihat gambar yang ada di bawah, itu adalah contoh bentuk neraca Ohaus. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, jika mau menimbang atau mengukur sesuatu, otomatis skala harus dimulai dari 0. Skala dari 0 itu namanya posisi setimbang. Ketika sudah setimbang atau skala 0, maka letakkan benda pada tempatnya.
Berarti kalau di neraca Ohaus yang sebelah kiri itu pada yang bundaran itu, yang sebelah kanan pada yang bundaran digantung. Nah, di situ kemudian geser ketiga penunjuknya, dimulai dari skala ratusan, puluhan, baru kemudian skala satuan, sampai timbangannya setimbang. Kalau sudah setimbang, silahkan diamati dan dijumlahkan. Hasil jumlah itu adalah hasil massa benda tersebut. Yang kedua adalah neraca pasar. Neraca pasar biasanya digunakan untuk menimbang buah, sayur, dan bahan pokok lainnya yang ada di pasar. Bagaimana cara menggunakan neraca pasar? Yang pertama, letakkan bahan yang akan ditimbang pada wadah yang sudah disediakan. Yang kedua, pada wadah yang berlawanan, letakkan anak timbangan. Setelah sudah setimbang, jumlahkan angka yang ada pada anak timbangan, maka hasil jumlah tersebut adalah berat benda yang sudah ditimbang. Yang ketiga adalah neraca badan. Neraca badan itu digunakan untuk mengukur massa tubuh manusia. Di situ ada 3 jenis ya, itu semuanya adalah neraca badan. Yang sebelah kanan sendiri itu adalah neraca untuk menimbang bayi. Biasanya menggunakan neraca seperti itu. Yang keempat adalah neraca digital. Neraca digital adalah alat ukur yang sering digunakan di toko swalayan dan terdapat di laboratorium serta menggunakan listrik. Neraca digital ini ketelitiannya lebih tinggi daripada neraca pasar atau neraca tradisional. Yang terakhir yaitu neraca analitik digital. Neraca analitik digital ini biasanya terdapat di laboratorium untuk mengukur atau menimbang zat dengan ketelitian yang tinggi. Neraca analitik digital mempunyai beberapa karakteristik yang hanya dimiliki oleh neraca analitik digital. Yang pertama, neraca digital analitik sangat peka sehingga ketika menggunakan harus berhati-hati dan halus. Neraca ini mempunyai ketelitian sampai 0,00001 gram. Yang terakhir, penggunaan neraca pada umumnya di ruangan yang sedikit udara dan dijauhkan dari panas yang dapat mempengaruhi neraca. Ketiga itu adalah karakteristik neraca digital. Alat ukur yang kedua adalah pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Terdiri dari 3, yaitu pertama mistar, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer sekrup. Yang akan dibahas pertama yaitu mistar. Mistar atau sering disebut penggaris atau sering disebut juga dengan meteran. Biasanya mistar digunakan untuk kegiatan menggambar atau mengukur suatu panjang benda yang tidak terlalu panjang. Dan mistar itu dibagi atas 2 macam, mistar berskala 1 mm dan mistar berskala 1 cm. Mistar mempunyai ketelitian terkecil yaitu 0,5 mm pada umumnya. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter pipa atau paralon, yang biasanya digunakan oleh mekanis dan teknisi. Jangka sorong memiliki 2 skala. Yang pertama disebut skala utama, yang kedua disebut skala Nonius atau Vernier.
Ketelitian pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,1 cm. Untuk mencari hasil pengukuran jangka sorong, maka skala utama harus ditambahkan dengan skala nonius dengan persyaratan satuannya harus disamakan. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu bahan atau pelat yang sangat tipis dan dapat digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat pendek atau kecil, misalnya yaitu kawat. Mikrometer sekrup ini memiliki dua skala. Yang pertama skala utama dan yang kedua adalah skala putar atau disebut juga skala nonius. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Untuk mencari hasil pengukuran mikrometer sekrup, kalian harus menjumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius, dengan syarat satuannya harus samakan terlebih dahulu. Lihat contoh di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh penggunaan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Yang pertama, soal pertama itu adalah contoh pengukuran mikrometer sekrup. Dilihat di gambar itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Itu adalah skala tetap atau skala utamanya. Sedangkan untuk 25, 30, dan 35 itu adalah skala noniusnya. Kemudian kita lihat di skala tetap yang paling pojok itu angka berapa? Angka 4. Berarti skala tetapnya 4 dikali 1 mm sama dengan 4 mm. Yang kedua kita cari skala noniusnya. Skala noniusnya dilihat angka yang lurus dengan garis skala tetap, yaitu 30, maka 30-nya dikalikan 0,01, hasilnya 0,30 mm. Kenapa dikalikan 0,01 mm? Karena ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm. Maka untuk hasil pengukurannya adalah 4 ditambah 0,30, yaitu hasilnya 4,30 mm. Yang kedua itu adalah pengukuran jangka sorong. Bisa dilihat untuk jangka sorong skala tetap itu yang atas, sedangkan skala nonius itu yang bawah. Skala tetapnya dilihat di angka 0, itu atasnya itu adalah menunjukkan garis keberapa. Pertama di sini ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebelum angka 8 ada angka 0 di bawahnya, maka hitungannya adalah 2,7 sebagai skala tetap, yaitu 2,7 cm. Skala noniusnya dilihat di barisan bawah, garis mana yang tegak lurus dengan garis yang atas. Ada angka 5, sebelahnya ada garis, itu luruskan dengan garis yang atas, maka yang dihitung adalah 6. Maka 6-nya menjadi 0,6 mm atau 0,06 cm. Kenapa? Karena ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Hasilnya tinggal kalian jumlahkan
2,7 ditambah 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Boleh dijadikan milimeter, boleh dijadikan sentimeter. Alat ukur yang ketiga atau yang terakhir adalah pengukuran waktu, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Contohnya jam, arloji, ataupun stopwatch. Satuan internasional waktu adalah detik atau sekon. Dalam pengukuran terdapat ketidakpastian ataupun ketidaktepatan. Biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contoh yang pertama yaitu ketidakpastian dan kesalahan dalam melakukan kalibrasi. Artinya, kesalahan uang disebabkan karena pembagian skala alat ukur yang kurang tepat. Yang kedua, kesalahan penunjuk angka 0. Artinya, kesalahan disebabkan alat ukur kurang tepat dalam menunjukkan titik 0. Misalnya, kalian mengukur berat badan. Kok dimulainya bukan dari titik 0, tapi dimulai dari angka 10. Berarti hasil berat badan kalian itu tidak pasti atau tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan pengamatan. Artinya, kesalahan yang disebabkan karena posisi pengamatan alat ukur yang tidak tepat. Posisi yang tidak tegak lurus dalam pengamatan biasanya menyebabkan pengamatan menjadi tidak akurat. Contohnya, kalian mengukur tinggi badan, tapi kalian tidak tegak lurus, ataupun kalian jinjit supaya lebih tinggi, maka hasil ukuran tersebut tidak pasti dan tidak tepat. Dalam pengukuran, kalian akan bertemu dengan angka. Maka harus mengetahui 4 aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 12,65. Berarti 4 angka tersebut adalah angka penting. Contohnya lagi 13.557. Berarti berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Maka jika ada 0 sebelah kiri dan kanannya bukan angka 0, berarti angka 0-nya dihitung angka penting. Contohnya di situ 10,35. Di kiri 0 atau kanan 0 adalah bukan angka 0 kan? Angka 1 dan 3, maka angka 0 dihitung menjadi angka penting, jadi memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, di situ ada 80.000. Apakah angka 0 itu berada di sebelah kanan sendiri angka bukan 0? Ya kan? Dari 8 sebelah kanannya 0 bukan? 0. Maka semua itu adalah angka penting, yaitu 5 angka penting. Yang terakhir, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0. Baik di sebelah kiri maupun kanan tanda koma bukan angka penting. Jadi kalau ada koma, kok sebelum koma dan sesudah koma ada angka 0, maka angka 0-nya tidak usah dihitung. Contohnya 0,57, 0-nya di sebelah kiri tanda koma, ya kan? Maka 0-nya tidak usah dihitung, maka hanya ada 2 angka penting yaitu 5 dan 7. Contoh yang kedua, 0,0786. Angka 0-nya ada di mana? Di sebelah kiri dan sebelah kanan koma. Maka 0 tidak dihitung, maka hanya memiliki 3 angka penting saja. Yang terakhir adalah aturan pembulatan. Aturan pembulatan itu ada 3. Yang pertama, jika bilangan yang akan dibulatkan lebih kecil dari 5,
angka terakhir yang dipertahankan tidak berubah. Contohnya, ada 42,314. Belakang sendiri angkatnya di bawah 5 bukan? Iya, 4 itu lebih kecil daripada 5. Depannya 1 apakah lebih kecil daripada 5? Iya, 1 lebih kecil daripada 5. Maka angkanya yang terakhir dipertahankan menjadi 42,3. Yang kedua, jika angka terakhir yang akan dibulatkan lebih besar dari angka yang terakhir, yang dipertahankan harus dinaikkan 1. Contohnya, 73,363, berarti dua angka terakhir 3 dan 6. Angka terakhirnya 6. 6 apakah lebih besar daripada angka sebelumnya, 3? Iya, maka 6 dinaikkan menjadi 1. 6-nya hilang, tapi 3-nya ditambah 1, jadinya 73,4. Yang ketiga atau yang terakhir, jika angka terakhir dari bilangan yang akan dibulatkan sama dengan 5, untuk genap pembulatannya tetap, sedangkan ganjil maka ditambah 1. Maksudnya gimana? Ada soal 64,45. Sebelum angka 5, apakah genap atau ganjil? 4 genap atau ganjil? Genap kan? Maka karena genap, pembulatannya tetap, jadi tinggal 64,4. Beda dengan misalnya 14,35. Sebelum angka 5 itu ganjil atau genap? Ganjil, yaitu 3. Maka 5-nya hilang, 3-nya ditambah 1, jadi hasilnya 14,4. Sekian video dari Ibu. Silahkan dipelajari dan dicatat di buku, atau bisa download materi di link berikut dan ada di description box linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.